Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N. Rahmawati. Nah, kali ini masih di seri Obama Obrolan Bersama Risma. Kali ini aku membahas tentang beasiswa pelaku budaya. Nah, siapa nih dari kalian yang nunggu-nunggu pembukaan dari beasiswa pelaku budaya? Nah, ini salah satu beasiswa yang terhitung baru. Aku langsung panggilkan salah satu narasumber yang luar biasa. Ini Mbak Feby atau Bu Feby ini enaknya? Enaknya apa ya? Mau dipanggil Mbak apa dipanggil Bu Feby ini? Boleh. Oh, siap, Feby. Mbak aja lah. Oh iya, panggil Mbak aja ya. Oke. Nah, kali ini aku ada salah satu narasumber, Mbak Feby. Beliau ini memang lolos dari seleksi beasiswa kajian budaya. Nanti kali ini kita mau ngobrol nih Mbak tentang tipsnya itu apa aja sih Mbak biar lolos. Kemudian kan ada IC juga, betul? Ya, ada IC. Nah, ada IC biar lolos di seleksi kajian budaya. Kajian budaya, pelaku budaya itu seperti apa? Kemudian syarat-syaratnya kira-kira seperti apa, langsung nanti dari narasumber. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat konten YouTube. Yang pertama, sebelum kita masuk ke intinya, kenalan dulu ya. Langsung dari mana, kemudian kegiatannya apa sekarang, silahkan Mbak Feby. Oke, ini selamat apa nih? Selamat apa ya? Selamat malam. Ya, selamat sore atau selamat pagi? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Feby Lestari Supriyono. Saya berasal dari Jawa Tengah bagian kulon ya, bagian barat, yaitu Banyumas. Kadang orang juga bilangnya Purwokerto gitu ya, karena kota kabupatennya adalah Purwokerto ya. Nah, ini suka orang bingung juga antara Purwokerto dan Banyumas. Iya, tapi padahal itu masih satu kabupaten. Satu kabupaten. Sama Mbak, aku juga kadang bingung juga. Tapi itu satu kabupaten ya? Iya, satu kabupaten, cuman tempat administratifnya itu di Purwokerto. Iya, kayak Semarang dan Ungaran. Oke, iya Kabupaten betul, Semarang kabupaten. dan Ungaran kan begitu. Ya. Saya dari Banyumas. Sekarang tepatnya bekerja sebagai pustakawan di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, di UNSUD. Ya, selain itu saya juga sebagai salah satu bagian dari pelaku budaya. Pelaku budaya bidang apa ya? Ya, bidang spiritual ceritanya. Jangan ceritanya, faktanya. Iya. Ya, saya kebetulan aktif di organisasi penghayat kepercayaan, baik di paguyuban saya sendiri, kemudian di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi dan nasional juga aktif ya, baik di banyak sih ya jabatan saya ya. Ngeri banget ya. Kalau jabatannya itu ada nilainya, keren banget. Yes, ada biografinya kok Mbak aja nanti. Ada nominalnya juga gitu, tapi ya ini adalah organisasi non profit ya. Di Pemuda Penghayat Kepercayaan, kebetulan saya sebagai presidium di Provinsi Jawa Tengah, Gema Pakti namanya. Kemudian di organisasi Lintas Iman, FKUB, Gema FKUB Provinsi juga saya sebagai pengurusnya. Ya. Dan ada yang lupa Mbak, satu lagi, ini baru sekolah S3 loh, luar biasa kan Mbak Feby. Baru kuliah S3 di kajian budaya gitu ya Mbak ya. Bareng juga nih sama Mbak Risma. Ya, aku jadi malu Mbak ya. Saya juga. Ketawa terus sama Mbak Feby, lucu saya Mbak Feby ini. Mbak, langsung aja Mbak ke beasiswa pelaku budaya. Sebetulnya esensi dari beasiswa pelaku budaya itu seperti apa? Maksudnya ditujukan untuk siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai seorang pelaku budaya? Ya, yang dikategorikan sebagai pelaku budaya itu kan yang memang seseorang yang menggeluti bidang kebudayaan ya. Kebudayaan itu kan bisa bersifat spiritual, kemudian laku kan ada ya, seperti tarian, seni rupa, seni musik, sastra pun bisa masuk kan ke dalam ranah budaya. Iya. Nah ini saya dan teman-teman yang masuk ke kajian pelaku budaya, karena memang beasiswa pelaku budaya ini kan memang beasiswa yang cukup baru ya. Iya, tentu baru. Yang dikelola oleh LPDP sebenarnya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI kan. Nah, programnya pelaku budaya ini diperuntukkan oleh para
untuk para pelaku budaya. Nggih, pelaku budaya bisa dari mana saja. Misalkan seniman, kemudian kalau bidang saya kan ada bidang di spiritualnya ya. Spiritual itu juga masuk. Juga. Nggih. Apalagi mungkin teman-teman yang memang banyak mengkaji tentang kebudayaan, mungkin kayak antropologi, riset ya Mbak ya, berarti orang yang riset tentang kebudayaan. Kemudian pelukis juga bisa masuk? Iya kan, termasuk juga salah satu pelaku budaya juga. Musik, tari. Nah ini semua teman-teman kemarin banyak sekali yang masuk dari isi lolos ya Mbak ya, kajian budaya. Ya ini memang untuk dari institut yang basicnya seni itu memang kayak isi gitu ya Mbak ya, memang sangat membuka peluang sekali. Sastra pun juga bisa Mbak, karena kan aku dari basicnya sastra nih, sastra Indonesia, bisa masuk untuk ke pelaku budaya. Bisa banget. Sangat bisa ya. Tapi yang terpenting adalah kita aktif juga nih di kegiatan kebudayaan. Oh, itu yang perlu digarisbawahi. Di organisasi-organisasi, kayak saya kan di organisasi penghayat kepercayaan ya. Ini adalah budaya spiritualnya. Mungkin kalau budaya pertunjukan kan seperti teater, kan sastra dekat juga kan dengan teater kan. Iya, betul. Teater, musik, tari kayak gitu. Ini bisa masuk semuanya. Apalagi gambar gitu. Kemarin ada yang lolos itu keren. Dia itu sebagai sutradalang. Iya, sutradalang. Pak siapa saya lupa sih namanya. Jadi dia bikin wayang gram, wayang tapi medianya pakai Instagram gitu. Oke, karena kan sekarang eranya memang gitu ya, digital. Ini mungkin sesuatu yang baru yang mungkin tidak dipikirkan orang itu menjadi sebuah kebudayaan yang modern, yang baru lah ya, yang tidak seperti tradisional kan. Mungkin tradisional kan pakai wayang kulit gitu. Tapi dia pakainya pakai media sosial. Instagram, dan dia pakainya komputer atau grafis atau apa itu ya. Dari segi itunya gitu. Kan sesuatu yang baru benar-benar. Iya. Ini tips-tipsnya ya memang tips yang pertama ya Mbak ya. Tips yang pertama ya kita aktif di bidang kebudayaan. Syukur-syukur kita ada kontribusinya lah. Ada kontribusi di bidang kebudayaan, apalagi sudah punya nama gitu mungkin ya. Nah, itu bisa lolos lah. Apalagi kalau pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sering memberikan fasilitasi bidang kebudayaan. Dananya lumayan gitu. Lumayan besar. Iya. Contohnya Mbak, contohnya BPNB Yogyakarta itu memberikan dana 20 juta. Terserah untuk kegiatan apa saja. Mau workshop kek, mau buat pentas kek, atau mau buat ritual kebudayaan itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita mengikuti kayak gitu kan lumayan juga tuh. Poin plus lah. Apalagi kementerian sendiri anggarannya sampai 1 miliar. Keren banget. Beasiswa. Bukan untuk kegiatan. Kegiatan. Itu uang apa Mbak itu? Uang. 1M untuk kegiatan. Nah, makanya kan kita bisa menjajal nih untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau mungkin Mbak Risma nih senang baca puisi mungkin ikut lomba, menang. Ini sebagai poin plus sebagai pemenang lomba baca puisi. Nah ini mungkin ada poin-poin tertentu yang bisa memberikan poin plus untuk kita agar kita baca puisi. Hadiahnya apa Mbak? Piring cantik misalnya, payung. Ya nggak apa-apa kan kita Mbak mengeluarkan apa yang apresiasi gitu ya. Oke, yang pertama tadi berarti Mbak Feby sudah ngasih masukan, aktiflah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan. Dan juga kita memiliki aktif di bidang kebudayaannya juga gitu. Mungkin kita punya organisasi sendiri kan? Organisasi memang kita dirikan atau kita ikut di bidang kebudayaan, atau banyak komunitas-komunitas kayak komunitas pantomim, komunitas tari, yang arahnya pada melestarikan kebudayaan. Seperti nama Mbak Feby siapa? Feby Lestari Supriyana. Ya berarti memang ini sih Mbak, cocok namanya melestarikan kebudayaan, mendapatkan beasiswa pelaku budaya dan masuk di S3 kajian budaya. Nah ini perlu dilestarikan. Plus udah dilestarikan Mbak sama suaminya.
Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak, ini sebetulnya syarat-syarat dari pelaku budaya itu apa aja? Ya, teman-teman yang di rumah kan penasaran nih, aku pengen masuk nih di pelaku budaya ya, beasiswa pelaku budaya. Kira-kira syaratnya kemarin Mbak Feby kira-kira apa aja? Karena ketika aku lihat Mbak baca-baca, setauku tuh pelaku budaya baru kloter pertama kan kemarin, ya, dan Mbak Feby kan lolos yang pertama itu kan. Nah, ini ada salah satu hal yang menurutku positif, karena bukan positif juga sih, maksudnya memberikan peluang pada teman-teman yang mungkin TOEFL-nya kurang gitu ya Mbak, nggak bisa mencapai skor 550, karena kan untuk LPDP beasiswa unggulan itu kan skornya harus 550. Nah, untuk pelaku budaya ini poin plusnya ya nggak pakai nggak pakai TOEFL ya, tapi nggak pakainya itu untuk khusus yang dalam negeri. Iya, dalam negeri aja. Untuk luar negeri kan pasti ya, pasti. IPT misalnya harus berapa skornya, 6,0 atau 7,0. Nah, selain tidak memakai TOEFL ya, syarat yang utama itu sebetulnya apa Mbak? Apa sih yang diperlukan gitu ya? Ya karena memang peruntukan pertama tadi dari untuk pelaku budaya ya, pasti harus orang yang memang aktif di bidang kebudayaan. Kemudian yang kedua jelas lah warga negara Indonesia. Iya, sebenarnya syarat-syaratnya itu tidak memberatkan, semua kita bisa dapatkan gitu, hanya tes kesehatan gitu, yang jelas kita sehat ya jasmani dan rohani gitu, itu kan penting karena untuk melanjutkan kuliah bebannya berat. Betul. Kalau nggak sehat, waduh, bisa ciloko. Apalagi nggak sehat rohaninya, waduh, bahaya nggak lulus ya. Nanti. Jangan Mbak, jangan ya. Kemudian IPK ada minimalnya? IPK minimal 3,25 kalau nggak salah. Ya, 3,25 menurutku nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Kemudian ijazah terakhir pasti. Ya, pasti. Transkrip nilai. Kan bisa untuk S2 dan S3. Ya kan. Kemudian KTP ya ada, jelas, karena kan tadi harus warga negara Indonesia ya, mencintai tanah air ya. Kemudian ada lagi Mbak yang belum kita sebutkan, mungkin Mbak Feby lupa, ISAI ini penting ISAI ya, ini menjadi trik juga nanti karena selain ini kan kita tadi ngomongin syarat-syaratnya apa aja ya, tadi KTP, transkrip, kemudian 3,25 pelaku budaya, kemudian aktif di Kemendikbud misalnya mengadakan apa sih kegiatan apa teman-teman aktif. Nah, yang paling penting itu juga ISAI Mbak. Ya. Betul. Kemarin ISAI-nya itu ada tema nggak sih Mbak kira-kira kalau kita pelaku budaya itu ada tema menentukan nggak? Pelaku budaya itu ada beberapa kriteria ya. Kriterianya. Jadi ada nanti untuk kita penelitian mau bidangnya apa itu ada pembagiannya. Oh begitu. Ya, ada yang bidang hukum tapi hukum adat. Hukum adat, bukan hukum yang konvensional ya. Semuanya tentang budaya lah, kayak penciptaan gitu kan ada kan, untuk teman-teman seni gitu kan biasanya penciptaan gitu. Terus kalau saya ambilnya itu bidang pengetahuan tradisional. Oh, bidang pengetahuan tradisional ya. Terus ada yang bidang yang jalur rempah. Oh iya, sastra rempah. Itu juga kan? Ya, kalau yang mau mengkaji tentang jalur rempah atau mungkin sastra rempah juga, itu harus koordinasi langsung nih. Khusus yang nih, Mbak? jalur rempah. Koordinasi langsung dengan Dirjen Kebudayaan. Oh gitu. Iya, jadi nanti temanya itu akan diarahkan tentang apa gitu ya. Kalau yang mau ngambil tema itu. Nah, ini kan kita sudah ngambil nih temanya apa kan, kita buatkan isai lah. Tentunya isai ya kita harus bisa mempresentasikan diri kita kalau kita layak ya sebagai pelaku budaya yang memang punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi kita ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terpenting itu, dan juga kita up semua informasi tentang kita yang terkait dengan budaya. Kita harus up. Nah, kemudian selain isai kita buat, itu kita ada wawancara. Mungkin seleksinya itu nggak seleksi ketat ada tes ya, itu nggak ada psikotes, hanya administrasi saja, hanya administrasi secara umum lah. Mungkin semua paham. Ya secara umum. Kemudian yang administrasinya lolos lanjut kita ke seleksi wawancara.
Oke, nah sebelum masuk ke tips seleksi wawancara atau sebetulnya yang ditanyakan di seleksi wawancara itu apa aja Mbak? Aku mau balik lagi ke essay. Nah, essay itu biar essay kita dibaca misalnya ya sama tim tim juri lah istilahnya. Tips untuk menulis essay yang mengarah ke kajian budaya itu kira-kira gimana? Selain kita tuh menunjukkan potensi kita tuh seperti apa, kegiatan kita seperti apa, kira-kira ada tips nggak dari Mbak Feby agar essay itu menunjang poin kita biar oh ya nih orang ini lolos, cocok buat lolos memperoleh beasiswa pelaku budaya. Kira-kira gimana Mbak? Ya tentunya kita harus yang pertama kita up dulu nih kegiatan kita di bidang budaya gitu. Kita up. Kemudian yang pertama. Yang kedua kita presentasikanlah diri kita. Kalau kita memang siap untuk mengikuti, siap dalam arti siap untuk mengikuti perkuliahan atau jenjang yang akan kita ambil. Kadang kan orang dari pihak panitia kan pasti mempertanyakan, serius nggak sih ini, gitu kan? Serius nggak untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Layak dia kuliahnya mau serius apa enggak, layak atau tidak gitu. Nah, dengan adanya kesungguhan kita juga penting juga prestasi-prestasi ya. Oke, prestasi kita dulu apa aja? Waktu prestasi. kuliah? Ya, boleh. Apapun, waktu kuliah ataupun di luar kuliah ya Mbak ya boleh kita cerita. Baik kita dari sisi bidang kebudayaan, terus bidang organisasi. Nah, ini kan menambah poin penting menambah poin penting agar mereka yakin kalau kita memang layak sebagai penerima beasiswa pelaku budaya. Ya, dan nanti dari essay tersebut kita pertanggungjawabkan melalui wawancara itu. Nah, wawancara itu ditanyanya ya seputar essay itu. Kegiatanmu, konfirmasi juga berarti ya Mbak. Beneran nggak kamu itu aktif dalam organisasi tentang pelaku budaya gitu. Kemudian kamu tuh memang betul-betul nanti siap nggak mengikuti kuliah begitu ya Mbak ya? Kemarin pertanyaannya apa yakin Anda akan melanjutkan S3? Gitu kan? Ya kita harus menjawab dengan sangat meyakinkan meskipun mungkin kita gemeter atau gimana gitu ya, ada yang namanya wawancara gitu kan. Aku juga gitu kayak misalnya ini aku nanti ngomong ini tapi waktu pas menghadap sama tim juga ngeblank dan gini tremor banget, Parkinson ya, tremor lah istilahnya, gemeter. Dan pelaku budaya itu jenjangnya itu dari S1 loh. S1, S2, S3. Maksudnya gimana nih? Itu semua ada. S2, S3. Kalau yang S1 memang khusus ya. Oh, maksudnya beasiswanya diperuntukkan untuk mahasiswa S1, S2 dan S3. Yang untuk S1 itu khusus untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu hanya satu universitas saja pilihannya. Di mana Mbak? Di Untak. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oke, hanya di situ aja ya. Untuk S1 hanya satu pilihannya. Di situ. Nggak bisa milih yang lain. Karena mungkin ini salah satu program afirmasi kali ya, dari kementerian gitu kan, untuk penyediaan guru-guru untuk siswa didik kepercayaan. Penghayat kepercayaan. Nah, untuk S2 S3 ini umum. S2 S3 umum. Siapapun. Itu pilihan universitasnya itu tidak terbatas. Nggak terbatas. Kita boleh di mana aja. Karena kalau saya lihat pilihan dari universitasnya itu seluruh Indonesia bisa gitu. Yang terpenting adalah akreditasi dari prodinya itu minimal B. Dan universitas akreditasinya atau B sih Mbak? Itu prodi sih. Prodi yang di ini ya. Yang penting akreditasi prodi yang pengen kamu yang dituju masukin. Misalnya Mbak Feby nih ke kajian budaya atau ke ilmu sastra. Udah A, berarti boleh aman minimal B. Dan juga pertama harus mendapatkan LOA dulu sudah diterima. LOA itu surat sudah diterima sebagai mahasiswa di satu prodi tertentu. Kalau Mbak dulu ya di S3 kajian budaya udah dapat suratnya, ya kan Mbak? Nah, itu sebagai syarat nanti kita upload kita upload ke aplikasinya. Kemudian ini Mbak, kita masuk ke yang keempat nih. Tadi sebetulnya udah disinggung sih sama Mbak Feby yang wawancara itu sebetulnya nanti yang akan ditanyakan dalam seleksi wawancara itu apa aja Mbak? Selain tadi mengkonfirmasi beneran nggak kamu itu siap kuliah, beneran nggak kamu siap untuk menjalani kegiatan-kegiatan gitu ya. Kira-kira apa aja Mbak yang ditanyakan? Yang pertama pasti tanya identitas ya. Asli apa palsu ya? Aspal nih jangan-jangan. Terus juga bener nggak, kalau saya kan pustakawan, langsung ditanya, betul Anda pustakawan? Tuh, ya saya betul pustakawan.
terus betul Anda mengajar juga di unsur pendidikan kepercayaan, kan kaitan dengan budaya juga kan. Ya itu akan ditanyakan terkait dengan identitas gitu. Kemudian ditanya tentang isainya. Ini kamu nulis kayak gini, kamu aktif di organisasi ini, bener apa enggak? Ya kita sampaikan, kita harus lebih menguatkan ya. Mungkin kalau isai kan bahasa tulis ya. Nah ketika wawancara ya kita harus kuatkan argumennya agar si para juri, tim jurinya yakin kalau kita memang mengikuti kegiatan itu dengan baik, nggak dibuat-buat. Ya, terus ditanya juga tentang rencana penelitian. Nah ya, itu rencana penelitian itu sesuai nggak nih dengan tema yang sudah dipilih? Ya, tema isai tadi kan Mbak? Iya, bukan tema tema penelitian. Kan ada tema penelitian yang jadi persyaratan di kajian budaya. Ini yang tadi belum kita bahas ya Mbak ya. Ada kan aku bilang ada yang penciptaan seni. Itu ada tadi yang hukum adat. Sesuai nggak sama prodi bidangmu gitu ya berarti. Terus nanti diyakinkan prodinya ini dengan tema yang kamu pilih cocok nggak gitu. Nah, kita harus menguatkan nih. Oh ya match gitu kan. Nah kalau udah match terus nanti ditanya, bener nih kamu kuliah? Iya. Nah kita harus siap itu jawabannya. Karena kan kadang kita ya enggak ya gitu ya, kita beneran mau kuliah apa enggak ya gitu, apa main-main aja nih gitu. Kemudian ini Mbak pertanyaan terakhir ya, nanti dijawab sama Mbak Feby. Betul nggak sih Mbak kalau di beasiswa pelaku budaya itu kita juga harus membuat rancangan proposal? Misalnya kalau S1 ya berarti skripsimu nanti proposalnya seperti apa, S2 tesismu seperti apa, S3 rencana penelitian tesismu itu seperti apa, kita udah harus buat? Kalau kemarin sih enggak ya, justru rancangan proposal kan kita dimintanya oleh prodi kan? Iya, oleh prodi kita yang kita masukin. Oleh prodi kita. Tapi kalau di ini untuk rancangan belum, hanya gambaran aja. Gambaran aja. Iya, hanya gambaran umum tentang rencana penelitian kita seperti apa. Tapi belum ke proposalnya. Rancangan proposal secara lebih mendalam. Karena kan di setauku LPDP sama beasiswa unggulan juga sama kan, harus ada rancangan proposalmu. Kamu nanti mau penelitian apa nih gitu larinya. Ya berarti itu juga ada ya Mbak ya, tapi nggak yang mendetail. Nggak mendetail sedalam kita gitu harus upload file proposal gitu enggak. Itu hanya include di dalam isai saja. Gitu ya Mbak. Sebelum kita berakhir, kira-kira ada yang mau disampaikan dulu atau tadi belum ditanya sama aku ya Mbak ya, sama Risma belum ditanya, dan Mbak Feby pengen menyampaikan atau tips-tips yang memang paling penting agar teman-teman nggak lupa biar lolos di seleksi pelaku budaya nih. Apa Mbak kira-kira? Ya tipsnya yang pertama, aktiflah di bidang kebudayaan ya kan, itu penting. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda memang pelaku budaya yang layak untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian yang ketiga, ya sesuaikan dengan kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang aktif dan layak, kemudian juga kita mampu nantinya untuk melaksanakan pendidikan yang kedua yang akan kita jalani. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Iya, itu yang nggak boleh lupa ya Mbak. Kita kan udah usaha nih ya. Iya, udah ada karena usahanya. Segala sesuatu itu yang menentukan adalah Tuhan ya. Tuhanlah yang nanti akan menentukan selain usaha yang kita sudah lakukan. Betul sekali. Kita jangan nggak boleh sombong ya Mbak ya. Aku nih udah aktif nih di kegiatan Kementerian Pendidikan. Belum tentu loh. Ya kan kita merasa aktif, orang lain menilainya beneran aktif gitu. Atau hanya cuma show up doang gitu kan. Carmuk ya Mbak ya, cari muka aja ternyata. Ya menarik sekali perbincangan kita hari ini dengan Mbak Feby yang memang betul-betul mendapatkan beasiswa pelaku budaya. Jadi aku datangkan loh jauh-jauh dari mana Mbak, Banyumas kan ya. Mbak susah banget janjian sama Mbak Feby tuh. Ini ke kampus ya Mbak? Iya nanti nggak jadi lagi. Terus tapi akhirnya aku senang banget karena hari ini beliau datang langsung ke rumahku. Ya kita kan kemarin rencananya ke kampus aja ya Mbak ya. Kita bikin video Mbak, kampus aja Mbak gitu. Tapi alhamdulillahnya beliau mau datang ke sini dan aku senang sekali. Nah teman-teman, tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Mbak Feby. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan teman-teman lolos sebagai penerima beasiswa pelaku budaya. Nah, cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nantikan terus ya konten-konten aku selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye, Mbak.